Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa dengan jemaat yang dikasihi Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang baik kami boleh ada untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, penerang bagi jalan kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, kami tidak salah dalam membuat keputusan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan. Karena itu biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya rindu berbagi dengan kita tentang kuasa firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kuasa firman Tuhan dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyebut diri kita adalah orang percaya, maka kehidupan kita seharusnya tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Kehidupan orang percaya tidak hanya ditandai dengan aktivitas-aktivitas secara rutin yang dilakukan ketika datang ke gereja pada hari Minggu, mengikuti ibadah-ibadah seperti biasanya. Tidak hanya sebatas itu, apalagi ketika kita menyebut diri kita sebagai orang percaya hanya ditandai pada kolom identitas yang ada di KTP kita, kolom agama yang ada di KTP kita. Di situ tertulis Kristen dan kita menyebut diri kita orang percaya. Tentu pengertian orang percaya jauh lebih dari itu. Karena bukti kita sebagai orang percaya haruslah ditandai dari bagaimana kehidupan kita, keseharian kita. Apakah kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan. Dan tentunya itu semua kita ketahui dari firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan setiap saat. Karena itu saya sebutkan bahwa firman Allah itu tidak terlepas dari kehidupan orang percaya. Nah, firman Tuhan yang sering kita dengar, yang sering kita baca, itu tidak hanya sekedar pesan Allah bagi kita, tetapi firman Tuhan itu juga adalah kuasa yang dapat kita rasakan, yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani keseharian kita, firman Tuhan itu dapat memberikan kita kuasa. Nah, kita akan melihat satu ayat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-92. Di sana dikatakan begini, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Apa kuasa firman Tuhan berdasarkan ayat yang kita baca saat ini? Kalau kita melihat di sini, di sana dikatakan bahwa sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku. Sekiranya firman-Mu, sekiranya firman yang kita baca, yang kita dengar, itu tidak menjadi kegemaran kita, maka kita akan binasa dalam sengsara kita. Nah, apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan dalam penderitaan, untuk bertahan dalam masa yang sukar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita tidak terus ada dalam situasi yang baik-baik saja. Terkadang kita alami berbagai pencobaan, terkadang kita alami berbagai penderitaan mungkin, terkadang kita alami kehilangan-kehilangan yang membuat kita ada dalam situasi berduka, situasi menderita. Nah, dan terkadang kita melihat bahwa situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan ini sering menghancurkan setiap pribadi. Ada banyak orang yang ketika alami masa sukar, masa sulit itu betul-betul menghancurkan seluruh kehidupannya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kuasa firman dalam hidup orang percaya, itu memampukan kita untuk bertahan di masa-masa yang sukar. Pemazmur katakan bahwa dia akan binasa dalam sengsaranya jika dia tidak menggemari firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh pemazmur, pengakuan pemazmur bahwa kegemaran terhadap firman Tuhan itulah yang memberikan dia kekuatan ketika dia alami masa sengsara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita alami kesulitan, ketika kita alami masa yang sukar dalam hidup kita, ada sesuatu yang wajar ketika kita kemudian mengharapkan yang namanya mujizat.
Itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tetapi kita juga tidak dapat pungkiri bahwa kebenarannya seringkali doa-doa kita itu adalah satu doa yang panjang, doa yang lama untuk dijawab. Seringkali doa-doa kita pun dijawab tidak seperti apa yang kita doakan. Kita mengharapkan situasi itu berubah sesuai dengan keinginan kita, dan pada kenyataannya hal itu tidak kita dapati. Kita terus berada dalam situasi yang sukar, situasi yang sulit. Nah, bagaimana kita mampu bertahan? Firman Allah mencatat bahwa pemazmur dapat bertahan dalam penderitaannya karena dia mengasihi, dia menggemari firman Tuhan. Artinya dia punya firman Tuhan, dia dapatkan kuasa dari firman Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah baik dalam hidup kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir, firman Tuhan itu cukup saya dengar ketika saya datang beribadah. Ketika kita ada di rumah, kita jarang sekali bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Nah, mari kita belajar hari ini lewat apa yang menjadi pengalaman pemazmur, kita juga jadikan itu pengalaman kita. Firman Tuhan itu harus kita responi dengan benar. Respon kita terhadap firman Tuhan itulah yang kemudian menentukan apakah kita mendapatkan kuasa dari firman Tuhan. Karena ada banyak orang datang dalam satu peribadatan mendengar firman Tuhan yang sama, tetapi tidak semua kemudian mengalami kuasa firman Tuhan itu. Kenapa? Karena semua berbalik lagi kepada respon kita terhadap firman Tuhan itu. Nah, pemazmur menekankan bahwa kegemaran terhadap firman Tuhan itulah yang membuat dia bisa bertahan. Artinya rasa cinta, rasa mengasihi firman Tuhan itu. Begitu senang terhadap firman Tuhan, apapun bentuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Entah itu teguran, entah itu nasihat, semua harus kita terima dengan kesenangan. Kita harus membangun budaya mengasihi, mencintai firman Tuhan ini. Di ayatnya yang ke-97, di sana pemazmur katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, di sini dikatakan dia mencintai firman Tuhan dan dia merenungkannya sepanjang hari. Adakah saudara merenungkan firman Tuhan dalam keseharian saudara? Adakah firman Tuhan yang saudara taruh dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam saudara menjalani hidup ini di sepanjang hari ini? Adakah ada firman Tuhan di hati saudara atau di pikiran saudara? Atau ketika saudara alami satu pergumulan atau saudara alami satu masalah, kemudian saudara tidak punya firman Tuhan yang menjadi bekal seharusnya dalam hidup saudara. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kalau kita mengasihi firman Tuhan, di sini dikatakan kita merenungkannya di sepanjang hari. Ketika kita dengar firman Tuhan, ada baiknya itu tidak hilang begitu saja. Ada baiknya saudara menyimpan itu, saudara mengerti itu dengan baik, kemudian direnungkan. Karena firman Tuhan itulah ya akan menjadi kekuatan kita di masa-masa sukar kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bagi setiap kita yang bergaul erat dengan firman Tuhan, bagi setiap kita yang mengasihi firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang mampu bertahan di masa yang sukar. Mari kita bangun budaya untuk membaca Alkitab, membuat catatan-catatan tentang firman Tuhan. Itu sesuatu yang baik dan perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena firman Tuhan sekali lagi ada kuasa di dalamnya. Itu yang memampukan kita untuk bertahan di tengah-tengah masa yang sukar. Jadilah jemaat yang kuat, jadilah jemaat Tuhan yang bertahan di tengah masa yang sukar. Karena saudara memiliki firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami diingatkan bagaimana kami harus bersikap terhadap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca. Biar itu tidak hanya sekedar kami dengar dan kemudian hilang, tetapi sungguh-sungguh kami renungkan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hari kami. Biarlah itu terus menjadi bekal dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah masa yang sukar ini kami percaya, kami mengalami kuasa-kuasa firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan firman-Mu, baik yang kami dengar oleh hamba-hamba Tuhan, baik yang kami baca dalam waktu-waktu pribadi kami. Di situasi yang sukar ini, kami perlu kuasa firman-Mu yang membuat kami untuk terus bertahan di tengah-tengah pergumulan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang alami kesukaran, yang sedang alami kesulitan.
Biarlah firman-Mu Engkau hidupkan dalam diri mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan, sehingga mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Tidak ada yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengerti keadaan mereka, dan kami percaya Tuhan sanggup juga untuk menolong jemaat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan.